Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar saudara kasih? Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin saudaraku. Saya melihat kebaikan Tuhan atas hidup saudara hari ini. Amin. Saya melihat ada sukacita, ada senyum di wajah saudara. Karena Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari hari ini kita semuanya bersukacita. Amin saudaraku. Sebab tidak ada yang lebih indah selain di hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu saudara kasih, seindah apapun dunia ini, seindah apapun saudaraku pemandangan-pemandangan saudaraku di dunia ini, tempat-tempat wisata yang kita tahu baik dan terkenal saudaraku, tapi firman Tuhan berkata lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini juga kami menyapa Bapak Ibu saudara kasih dimanapun saudara berada, yang boleh menyaksikan kami pada hari ini lewat ibadah live streaming kita di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dari tempat ini saya menyapa saudara. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom bagi saudara-saudara kami semuanya. Doa kami saudaraku, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, satu hal kerinduan kami bagi saudara kami yang ada di wilayah Samlaki, suatu saat nanti kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Haleluya. Dan kami percaya damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi boleh bersama-sama dengan saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Saat ini kita sudah siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin saudara kasih. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Saudaraku, mari angkat Alkitab saudara. Kita sama-sama mendeklarasikan, mengatakan deklarasi iman kita ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Mari saudara kasih dengan semangat, dengan sukacita bangkit berdiri, angkatlah Alkitab saudara. Sama-sama kita katakan deklarasi iman kita. 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih. Amin saudaraku. Sama-sama kita sudah mendeklarasikan bahwa ini adalah firman Allah yang hidup. Amin saudaraku. Sesuatu yang hidup bisa mengubahkan kita. Amin saudaraku. Yang hidup bisa mengubahkan dan bisa berubah saudara kasih. Oleh karena ini saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan kita yang hidup saudaraku. Ya, jika kita bekerja sama dengan firman Tuhan, maka hidup kita pasti bisa berubah. Apapun yang kita alami pada saat ini saudaraku, kita semua masih dalam proses. Tuhan belum berhenti bekerja, firman Tuhan belum selesai saudara kasih. Dan kita percaya saudaraku, kalau kita setia, kita pasti menerima semua janji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan masuk dalam topik firman Tuhan kita saudaraku ya. Nah saudara kasih, saya akan bagikan firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan dari Bapak Gembala Sidang kita Pusat Medan saudara kasih. Saya diberkati saudaraku oleh firman Tuhan ini. Dan saya percaya bukan hanya saya, kita semua juga pasti akan diberkati. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku, mari berikan hati saudara kepada firman Tuhan. Buka hati saudara kepada firman Tuhan. Sebab saudaraku, dalam buku Wahyu 3:20 dikatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Amin saudara. Setiap hati kita diketok oleh Tuhan hari ini. Dan saudaraku, bukalah hati saudara untuk firman Tuhan. Artinya saudara buka hati saudara untuk Tuhan juga. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku, firman Tuhan kita berjudul mengontrol keluar masuk ya di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mengontrol keluar masuk di dalam kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya dikatakan di sini saudaraku ya, keluar dan masuk adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Keluar dan masuk adalah hal yang penting dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, keluar dan masuk akan sangat mempengaruhi hidup saudara. Amin. Amin. Nah, tanpa saudara keluar, saudara tidak akan memasuki suatu tempat. Dan hari ini pun saudara ada di tempat ini, di rumah Tuhan ini saudaraku, karena saudara sudah terlebih dahulu keluar dari rumah saudara. Amin. Amin. Dan saudara boleh masuk di rumah Tuhan ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak bisa masuk ke ke salah satu tempat tanpa kita keluar dari tempat yang satu. Amin saudaraku. Amin. Kita tidak bisa berada di dalam dua tempat saudaraku dalam waktu yang sama. Amin. Saudara kasih, karena kita ini manusia. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau Tuhan bisa saudaraku ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini saudaraku yang mengena hidup di hati kita pada hari ini. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan lihat apa yang terjadi dalam hidup kita kalau saudaraku kita perhatikan apa yang keluar dan apa yang masuk dalam hidup kita. Mulai hari ini belajarlah mengontrol. Amin saudaraku. Amin. Apa yang masuk dan apa yang keluar dalam kehidupan kita, saudara kasih. Nah, dikatakan di sini saudaraku ya, Abraham tidak dapat sampai ke tanah Kanaan, sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan apabila ia tidak keluar dari Ur Kasdim. Amin. Amin saudaraku. Tuhan punya maksud yang luar biasa dalam hidup Abraham. Tuhan memanggil Abraham dengan satu tujuan, dengan satu visi yang besar. Amen. Tuhan mau saudaraku supaya Abraham diberkati luar biasa. Tuhan mau supaya Abraham saudara kasih mendapat berkat yang luar biasa. Tetapi saudaraku, berkat itu akan dia dapat apabila dia keluar dari Ur Kasdim dan masuk ke tanah perjanjian. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, dan saudara kasih, kita pun saudaraku, saya percaya kita ada di tempat ini, kita ada saudaraku di dunia ini karena Tuhan punya maksud yang besar dalam hidup kita. Amen. Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Untuk boleh kita masuk kepada rencana Tuhan, kita harus keluar dulu saudaraku ya. Amin saudaraku, dari tempat mana kita berada pada saat ini. Amin. Haleluya. Nah, orang Israel tidak akan memasuki tanah perjanjian Tuhan apabila mereka belum keluar dari Mesir terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, saudara kasih, Mesir melambangkan dunia dan Tuhan tidak mau saudaraku umatnya tinggal di Mesir. Amin. Amin. Tuhan tidak mau saudaraku kehidupan kita seperti kehidupan orang dunia. Tuhan tidak mau kita semuanya saudaraku menjadi orang dunia ini, saudara kasih. Tuhan memanggil kita, Tuhan punya maksud bagi kita saudaraku, supaya kita boleh sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga prinsip ini berlaku untuk kehidupan rohani yang akan dinyatakan di alam nyata dalam kehidupan kita. Demikian juga prinsip ya saudaraku, ini berlaku untuk kehidupan rohani kita, saudaraku, yang akan dinyatakan di alam nyata. Amin. Haleluya. Nah, kita tidak bisa masuk kepada hidup yang diberkati sebelum kita keluar dari kutuk. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kita tidak bisa keluar dari saudaraku hidup. Kita tidak bisa masuk ke dalam satu hidup yang diberkati tanpa kita keluar dulu dari kutuk, saudara kasih ya. Kita tidak bisa masuk dalam hidup yang berkemenangan sebelum kita keluar dari segala lembah kekelaman terlebih dahulu dari hidup kita. Haleluya. Nah, maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang menjadi prinsip gereja. Amin saudaraku. Nah,
Mungkin saudara kasih di training dasar ketika kita belajar tentang gereja, di situ dijelaskan gereja diambil dari saudaraku bahasa Yunani kuno yang artinya eklesia. Amin saudaraku. Eklesia yang artinya saudara kasih saudaraku artinya saudara kasih eklesia artinya diambil keluar dari kegelapan. Amin. Diambil keluar dari kegelapan. Dimasukkan kepada terang Tuhan yang ajaib. Haleluya. Itulah gereja yang sesungguhnya. Diambil keluar dari kegelapan. Jadi kalau Tuhan sudah mengambil kita, sudah mengeluarkan kita dari kegelapan dan memasukkan kita kepada terangnya yang ajaib, Bapak Ibu Saudara kasih, jangan lagi kita masuk kepada kegelapan itu. Amin saudaraku. Nah ini saudaraku, Gereja Kemenangan Iman Indonesia ini hanyalah satu badan organisasi gereja di dunia ini. Gereja yang sebenarnya, arti gereja yang sebenarnya saudaraku adalah orang-orang yang sudah terpanggil, orang-orang yang keluar dari kegelapan, dari gelapnya dunia ini, dari gelapnya kehidupan ini saudara kasih, dari gelapnya dosa. Kita dikeluarkan dan dimasukkan, amin saudaraku, kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi gereja berbicara tentang keluar dan masuk. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, prinsip keluar masuk itu sangat penting. Dan nanti akan kita lihat saudara kasih, seberapa pentingkah prinsip keluar masuk itu. Bahkan nanti akan dikatakan, lebih baik engkau berhati-hati terhadap ucapanmu daripada berhati-hati terhadap setan. Amin saudaraku. Amin. Lebih baik kau berjaga-jaga terhadap ucapanmu daripada berjaga-jaga terhadap setan. Nanti akan sampai kita ke sana. Tapi sebelum itu saudaraku, hari ini saudara kasih, mari dengarkan terlebih dahulu prinsip keluar dan masuk ini. Haleluya. Nah, keluar dari kemiskinan, masuk kepada hidup yang berkelimpahan. Saudara kasih, keluar dari penyakit dan hiduplah dalam kesembuhan dan kesehatan saudaraku. Keluarlah dari kehinaan dan masuklah kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan membawa kita kepada kemuliaannya. Tuhan mengeluarkan kita dari segala saudaraku kehinaan hidup kita. Tuhan mengeluarkan kita dari segala kekalahan kita kepada kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan gak mau kita anak-anaknya kalah. Tuhan gak mau kan kita anak-anaknya saudaraku loyo-loyo. Tuhan memanggil kita keluar dari kekalahan, masuk kepada kemenangan. Amin. Amin saudaraku. Amen. Nah, dan kita tahu saudara, hanya satu dalam hidup ini yang tidak bisa kita keluar dengan sendirinya saudara kasih, yaitu saudaraku keluar masuk surga. Amin saudara kasih. Amen. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak bisa keluar dari hukum dosa dan masuk kepada surga. Ini mutlak milik Tuhan sendiri. Itu sebabnya saudaraku, beberapa hari yang lalu kita belajar tentang Paskah, dan di situ bercerita saudaraku tentang pembebasan, kasih Tuhan yang melampaui segala dosa manusia saudara kasih, sehingga saudaraku kita diselamatkan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Alkitab jelas mengatakan saudara kasih, tanpa kasih karunia saudaraku mari kita baca sebentar saudaraku dalam Roma 6. Supaya kita sadar saudaraku, hanya dari sinilah kita tidak bisa saudara kasih keluar dengan sendirinya. Dan akan kita lihat nanti saudaraku, betapa luar biasanya saudara kasih firman Tuhan ini, dan akan memberkati kita apabila kita praktekkan semua saudara kasih. Mari kita lihat sama-sama dalam Roma 6 ayat 23 saudara kasih Haleluya. Roma 6 ayat 23, sama-sama kita baca 1, 2, 3 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Kita bisa hidup hanya oleh karena karunia. Amin.
Bahkan dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, saudara kasih ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi tidak ada manusia yang bisa masuk surga, saudara kasih, dan keluar surga. Tidak ada bisa manusia masuk dari hukuman keluar dari hukuman kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Tuhan yang kerjakan bagi kita. Tapi di luar daripada ini, Tuhan sudah berikan kita kuasa. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, selain daripada itu, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk membawa diri kita keluar dan masuk kepada semua tempat di mana kehidupan ini, saudara kasih ya. Itu sebabnya penting sekali kita tahu di mana kita berada dan tempat mana yang kita masuki. Amin. Untuk kita bisa keluar dari satu tempat dan masuk ke tempat yang lain, Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kita harus sadar, kita harus tahu di mana kita posisinya sekarang ini. Mungkin saudara di posisinya sekarang ini, saudaraku, kurang baik, keluarlah masuk ke tempat yang baik. Atau saudara kasih, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah berada di tempat yang baik, keluarlah dan masuklah ke tempat yang paling baik. Amin. Amin, saudaraku. Dan mungkin saudara, inilah tempat paling baik, Pak Pendeta. Saudaraku, keluar dari situ dan masuklah ke tempat yang terbaik. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus ada satu kisah di Israel, saudara, di Alkitab, saudaraku. Bangsa Israel ketika mereka pergi ke satu tempat yang tinggi di bukit, saudaraku. Lalu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, mereka di sana mulai hidup bercocok tanam, mereka mulai diberkati, mulai, saudaraku, hidup mereka di sana bahagia. Tetapi Tuhan bilang, sudah terlalu lama kau di tempat ini. Amin, saudaraku. Sudah terlalu lama kau di tempat ini. Artinya apa, saudaraku? Tuhan gak mau kita di sini terus-terusan. Amin. Amin. Mungkin saudara berkata, tapi Pak Pendeta, ini sudah baik ya dan saya. Masih ada tempat yang lebih baik lagi dari tempat sekarang ini yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Tapi ini sudah menyenangkan, masih ada tempat yang lebih lagi yang Tuhan sediakan. Yang penting hari ini, saudaraku, saudara harus tahu di mana saudara berada hari ini. Amin. Tempat mana yang saudara berpijak hari ini? Adakah saudaraku, saudaraku berada di tempat yang penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan kesusahan, penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan, penuh dengan problem hidup, saudara kasih? Mari hari ini keluar. Haleluya. Keluar dari hidup saudara, keluar dari tempat saudara, masuklah ke tempat yang lebih baik yang disediakan Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kita keluar dari tempat yang baik dan memasuki tempat yang lebih baik, saudara kasih ya. Nah, bagaimana supaya hal ini terjadi? Amin, saudaraku. Bagaimana supaya kita bisa keluar dan masuk, dan saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke tempat yang lebih baik lagi. Bukankah semua orang menantikan yang lebih baik daripada sekarang ini? Tapi hampir, saudaraku, bukan hampir, banyak orang gak tahu bagaimana caranya supaya bisa keluar daripada kehidupan yang sekarang ini. Apakah kita masih hidup tinggal dalam kehidupan yang berdosa? Apakah kita masih tinggal dalam kehidupan yang serba kekurangan, serba, saudaraku, sulit? Keluarlah, saudara kasih. Amen. Bagaimana caranya? Mari kita lihat, saudaraku ya. Perhatikan baik-baik hari ini firman Tuhannya. Saudaraku, mungkin ini sudah biasa saudara dengar, tapi mungkin saudara kasih, ada juga yang mau diluruskan Tuhan hari ini. Haleluya. Nah, kunci untuk membawa diri kita keluar dan masuk di dalam kehidupan ini adalah, saudaraku ya, kita harus menyadari bahwa kekuatan dan kuasa yang terbesar di dalam kehidupan kita terletak pada hati kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara kasih, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku kepadamu, segala masalah ini kuserahkan kepadamu, Engkau yang bekerja, Tuhan. Kita selalu berkata, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja.
Padahal saudara kasih, Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Tuhan sudah berikan saudaraku mandat kepada kita, yang artinya saudaraku bahwa hidup kita ini saudara kasih sepenuhnya kita yang menentukan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Selama ini kita berpikir bahwa hidup ini ditentukan oleh Tuhan, hidup ini ditentukan oleh saudara kasih ya firman Tuhan. Tapi dalam hal ini, kalau kita mau keluar dari mana, masuk ke mana, saudara kasih, Tuhan sudah berikan kuasa. Mari kita lihat sebentar saudaraku, bahwa letak kekuatan ya saudaraku dan kuasa yang terbesar, letak kekuatan dan kuasa yang terbesar dalam kehidupan kita, amin, kehidupan saya dan saudaraku ya, terletak pada hati kita, amin. Bukan terletak pada kuasa Tuhan, bukan terletak pada firman Tuhan, bukan terletak pada kehendak Tuhan, terletak pada hati kita. Amin. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 23 saudaraku. Nah, Amsal 4 ayat 23 saudara kasih ya. Ini sudah ya sering kita dengar saudaraku, tapi hari ini kebenaran firman Tuhan ini akan lebih lagi saudaraku yang mengajari kita saudara kasih. Amsal 4 ayat 23. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa kata firman Tuhan saudaraku? Jagalah hatimu dengan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu saudara kasih terjemahan bahasa Indonesia sederhana begini katanya saudaraku ya, perhatikan baik-baik. Terjemahan bahasa Indonesia sederhana, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, sama-sama mari dengarkan baik-baik saudara kasih ya. Perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Jagalah hatimu baik-baik. Amin. Amin. Jagalah hatimu baik-baik. Jadi Tuhan memerintahkan kita jaga hati. Ya, Tuhan gak perintahkan kita jaga hati orang, saudaraku, jaga hatimu baik-baik. Karena saudara kasih, orang bisa sesuka hatinya bicara kepada kita. Orang bisa sesuka hatinya mengatakan sesuatu kepada kita. Orang bisa sesuka hatinya saudaraku menuduhkan sesuatu, memfitnah sesuatu kepada kita. Nah, apa yang Tuhan pesankan lewat firman Tuhan ini? Jaga hatimu baik-baik. Amin saudaraku. Jaga hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Amin. Amin. Adakah dituliskan di sini bahwa perkataan orang menentukan jalan hidupmu? Amin saudaraku. Ya. Ucapan orang menentukan jalan hidupmu. Kuasa setan menentukan jalan hidupmu. Saudaraku, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sebab hatimu, amin saudara, Amin. hatimu, ya, hati kita masing-masing menentukan jalan hidup kita. Haleluya. Hatimu, kata firman Tuhan, bukan kata Tuhan lagi. Amin. Bukan firman Tuhan lagi. Kalau firman Tuhan saudaraku yang menjadi kehidupan kita, maka tidak ada kita yang sakit. Amin. 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 Tidak ada kita yang kecewa, tidak ada kita yang sakit hati, tidak ada kita saudaraku yang miskin, tidak ada kita saudaraku yang mengalami banyak persoalan. Kalau memang firman Tuhan, saudaraku, yang menentukan jalan hidup kita. Amin. Tapi hari ini Alkitab ini dengan jelas mengatakan, jaga hatimu baik-baik. Amin. Amin saudaraku, jaga hatimu baik-baik. Karena dari situlah, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang dalam hati kita, maka sesungguhnya itulah yang menjadi kehidupan kita. Amin. Apa yang ada dalam hati saudara, itulah yang akan menentukan jalan hidup saudara. Dan dikatakan di sini saudaraku, hati yang jahat akan membawa kepada kehidupan yang jahat. Ya, hati
hati yang takut akan membawa kepada kehidupan yang penuh ketakutan. Hati yang licik akan membawa kepada kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Hati yang dendam akan membawakan kehidupan yang penuh dengan amarah. Hati yang teguh beriman akan membawa kehidupan yang penuh dengan kebenaran janji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Nah, itu sebabnya ya, setan sangat berusaha menguasai hati kita dengan segala tipu daya liciknya. Karena apabila ia sudah mendapatkan hati kita, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih. Amin saudaraku, jaga hati ini. Ya, jaga hati ini. Kita nggak bisa bilang kepada orang lain, kamu kalau bicara itu baik, kamu kalau bicara itu jaga perasaan sedikitkah? Gitu ya. Kamu kalau bicara itu pelan sedikitkah? Kamu kalau bicara itu lembut sedikitkah? Kamu kalau bicara itu jangan terlalu menyakitikah? Kita nggak boleh bilang begitu sama orang. Andai kata itu jadi saudaraku, maka firman Tuhan ini nggak akan ada. Haleluya. Andai kata itu bisa, maka firman Tuhan ini nggak akan dituliskan. Tapi karena memang ya sudah beberapa kali kita dengarkan saudara kasih ya. Nah, burung boleh terbang dari atas kepala kita. Amin saudaraku. Tapi jangan biarkan dia bersarang di atas kepala kita, saudara kasih ya. Jangan biarkan burung bersarang di atas kepala kita. Nanti banyak tai di kepala kita, saudara kasih. Usir dia. Amin saudaraku. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, boleh saja orang bilang apa dalam hidup saudara. Boleh saja orang berkata apa kepada saudara. Tapi kuncinya, jaga hatimu baik-baik. Amin. Amin saudaraku. Entahkah saudaraku, seseorang itu memang saudara kasih dibuat setan supaya hati kita, saudara kasih, bisa dikuasainya. Saudara kasih ya, yang penting jaga hatimu baik-baik. Kalaupun orang bilang kepada kita, jelek sekali kau, jaga hati ini. Amin saudaraku. Amen. Jangan bilang, iyalah Tuhan jelek sekali pun aku ini, memang aku pun rasa jelek sekali aku ini. Ya, itu merusak. Amen. Amin saudaraku. Jangan bersetuju dengan itu. Haleluya. Jaga baik-baik saudara kasih ya. Nah, saudara kasih, siapapun yang mendapatkan hatimu pasti akan mendapatkan kehidupanmu. Amin. Amin. Siapapun yang mendapatkan hatimu akan mendapatkan kehidupanmu. Ya. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini saudaraku ya, jangan berikan hati saudara kepada sesuatu hal yang salah. Amin. Amin saudaraku. Jangan pastikan hati saudara, saudara kasih, ada pada tempat yang benar. Amin. Pastikan hati saudara, saudara kasih, gak dikuasai sesuatu yang bertentangan dengan firman, yang tidak sejalan dengan Tuhan. Ya, saudaraku, kepada siapa yang kau serahkan hatimu, dia akan menguasai hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Nah, sekarang ini kepada siapa kita serahkan hati kita, saudara kasih? Adakah kita serahkan hati kita kepada kekecewaan? Adakah kita biarkan hati kita, saudaraku, dikuasai oleh ketakutan? Adakah hati kita, saudaraku, kita biarkan dikuasai, saudara kasih ya, oleh kenegatifan? Semua serba negatif. Ya saudaraku, negatif semuanya. Orang udah positif, kita tetap negatif. Amin saudaraku. Ya, adakah kita serahkan hati kita ke situ? Adakah kita serahkan hati kita kepada kebodohan dan hawa nafsu? Adakah kita serahkan hati kita kepada setan dan iblis? Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, mereka adalah tuan yang buruk bagi kita. Amin. Amin. Itu adalah tuan yang buruk bagi kita. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, jangan biarkan hatimu, jangan serahkan hatimu kepada kekhawatiran. Haleluya. 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 Jangan biarkan hatimu, saudaraku, dikuasai oleh.
Jangan berikan hatimu dikuasai oleh kekhawatiran. Amin. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh kenegatifan. Amin, saudaraku. Nah, sekarang ini saudaraku, dengan keadaan dunia ini saudaraku, ya di mana-mana kita dengar kata negatif. Kata negatif, saudara kasih. Bagaimana mau maju, bagaimana mau diberkati, bagaimana mau buka usaha, bagaimana mau berhasil. Nah, keadaan begini, keadaan begini, keadaan begini, keadaan begini. Belum lagi selesai ini, sudah datang ini. Nah, itu saudaraku strategi setan ingin menguasai hati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini jangan serahkan hati saudara kepada Tuhan yang salah. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyerahkan hati kita kepada pribadi yang tepat, sehingga saudara kasih ya, akan saudara saudara akan mengarahkan kehidupan kita kepada kebaikan. Amin, saudaraku. Amin. Ia akan mengarahkan kehidupan kita kepada kebaikan. Serahkanlah hidup saudara kepada satu pribadi yang tepat, maka ia akan membawakan kehidupan kepada kepenuhan dan kebahagiaan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Nah, ya, memberikan saudara kasih, kalau kita serahkan hidup kita kepada satu pribadi yang tepat, maka ia akan memberikan kepada kita keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Amin, saudara kasih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, jaga hati kita baik-baik. Amin. Nah, dengarkan baik-baik saudara kasih. Kita nggak boleh menipu hati kita. Betul, saudaraku? Amin. Kita nggak boleh tipu hati kita. Apa yang dirasakan hati itu yang kita rasakan. Kita nggak bisa menipu hati kita, tapi hati kita bisa menipu kita. Amin. Amin. Hati kita bisa menipu kita. Kita pikir dengan ini saya akan lebih baik, dengan ini saya akan lebih maju, dengan ini saya akan berkembang, dengan ini saya pasti berhasil. Nah, ternyata bukan juga. Itulah hati. Amin, saudaraku. Amin. Kita nggak boleh menipu hati. Saudaraku, kita kehidupan kita nggak boleh. Hati kita nggak boleh kita tipu, tapi hati kita bisa menipu kita. Nah, apa yang terdapat dalam hati kita? Hati ini sama dengan jiwa. Amin, saudaraku. Nah, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, kehendak, perasaan, dan pikiran. Amin, saudaraku. Kehendak, ya, mau kaya itu kehendak datangnya dari jiwa kita. Bunuh diri itu kehendak datangnya dari jiwa kita. Itu sebabnya serahkan kehendakmu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Biarlah kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kita juga. Amin. Ya, saudara kasih. Tapi saudaraku, kebanyakan ini yang mereka serahkan. Yang pertama, apa yang diserahkan? Perasaan. Ya, kita mau perasaan Tuhan menjadi perasaan kita seperti perasaan Tuhan. Ya, saudaraku, kita seringkali serahkan ketika kita merasa sedih. Tuhan, ya, saudara kasih, biarlah kiranya rohmu bekerja. Ya, saudaraku, biarlah perasaanku ini tidak lagi seperti ini. Amin. Pikiran kita, seringkali pikiran kita serahkan kepada Tuhan, supaya pikiran Kristus juga menjadi pikiran kita. Tapi kehendak kita kadang-kadang, saudaraku, kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Sedangkan dalam hati kita ada 3, perasaan, pikiran, dan kehendak. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, bagaimana cara kita mengendalikan hati dan mengendalikan kehidupan kita. Perhatikan ya, cara kita mengendalikan hati kita dan mengendalikan kehidupan kita. Sebab firman Tuhan tadi berkata, saudaraku, ya, jagalah hatimu baik-baik, sebab dari hatimu lah sudah terpancar kehidupan. Amin. Nah, kita tidak dapat membiarkan hati kita yang mengendalikan kita apabila kita tidak tahu siapa atau apa yang mengendalikan hati kita.
Kita tidak dapat membiarkan hati kita, jangan biarkan hati saudara ya mengendalikan hidup saudara apabila saudara tidak tahu siapa yang saudaraku mengendalikan hati kita. Amin saudaraku. Nah, kalau Tuhan yang mengendalikan hati kita, puji Tuhan. Tetapi kalau bukan Tuhan, itu nanti yang berbahaya ya. Kita harus dapat mengendalikan hati kita, sehingga dengan demikian kita mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kendalikan hati saudara. Memang saudaraku situasi ini berkata haruslah membenci, karena dia jahat, terlalu jahat. Dia perkatakan sesuatu yang tidak ada aku katakan. Dia fitnah saya, dia sakiti hati saya ya. Tapi kendalikan hati kita. Amin. Amin saudaraku. Kendalikan hati kita. Nah, Alkitab menerangkan cara bagaimana ya, cara bagaimana saudaraku kita dapat mengendalikan hati kita sehingga ia dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita. Alkitab menuliskan saudaraku yang menerangkan kepada kita saudara kasih, kedekatan hubungan antara hati dan ucapan kita. Amin. Mari kita baca sebentar saudaraku ya, dalam Matius 15. Matius 15 saudara kasih. Matius 15 ayatnya yang ke-18 saudara kasih, kita baca sama-sama. Matius 15 ayatnya yang ke-18 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Baik-baik, perhatikan Pak. Kedekatan antara hati dan mulut ya. Saudaraku, hati kita dan mulut kita sangat dekat. Dan dikatakan di sini, saudara kasih dalam, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya, jadi saudaraku, kita nggak najis karena makan ini, makan itu, makan ini, saudara kasih, ya, atau saudara kasih karena megang apa segala macam, bukan. Yang paling menajiskan adalah apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, saudara. Nah, dengarkan baik-baik ya, dibuat di sini pengertiannya, penjelasannya begini. Kata menajiskan, ya, kata menajiskan diambil dari kata Yunani kuno. Amin, saudaraku. Ya, perhatikan baik-baik ya, yaitu koino. Apa saudara? Koino. Sama-sama kita berkata. Kata menajiskan, Kata menajiskan diambil dari bahasa kuno, Yunani kuno. Diambil dari bahasa Yunani kuno, Diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu koino. Koino. Sama-sama kita katakan sekali, koino. Koino. Ya, itulah asal kata menajiskan. Kenapa seseorang itu bisa jadi najis gitu ya, saudaraku? Yang berarti, yang juga berarti mempolusikan. Ya, saudara kasih. Polusi itu tidak mengubah secara langsung, tetapi mulai memenuhi secara perlahan-lahan, tetapi pasti. Haleluya. Nah, namanya polusi udara kan nggak langsung gelap dia semua, saudaraku. Sedikit dulu, sedikit, saudara kasih. Dari asap ini sedikit, asap ini sedikit, asap ini sedikit, akhirnya saudaraku ngumpul semua. Semakin lama dia semakin memudar, semakin gak baik, saudara kasih. Ya, itulah kata menajiskan. Jadi begini pengertiannya, saudara kasih ya, saudaraku. Kita ini nggak langsung najis, tapi perlahan-lahan. Gak langsung kenyataan, saudara kasih, dalam hati kita. Misalnya saudaraku, kita bilang matilah aku, langsung mati, tidak. Nah, tapi polusi dulu, dicemarkan dulu. Nah, katakanlah seperti ini, saudara kasih ya, saudaraku, saya pakai satu bajunya warnanya cerah, terang. Amin, saudara. Ada anak-anak bermain-main, saudara kasih. Katakanlah dia main-main pulpen kah, saudaraku, tapi tintanya keluar. Nah, saudara kasih ya, ketika saudaraku dia percikkan sedikit, tik, satu titik kena. Amin. Sudah mulai, tapi belum
sepenuhnya saudaraku ya jadi najis. Saudara kasih ya. Nah, saudara kasih sedikit lagi tik, kena lagi satu titik. Tapi kalau terus menerus tik 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 sampai semua tubuh saya yang tadinya katakanlah baju saya warna kuning cerah sekarang sudah hitam. Itulah arti daripada menajiskan. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk memindahkan kehidupan kita agar kita bisa keluar dari satu kehidupan yang tidak baik kepada kehidupan yang lebih baik. Saudaraku, hati kita berdekatan dengan mulut kita. Amin. Sama seperti apa yang ada dalam hati keluar dari mulut menajiskan orang. Sekarang saudara kasih ya, apa yang dari mulut saudaraku masuk ke dalam hati itu pun bisa menajiskan. Dan tapi saya percaya juga saudara kasih, apa yang masuk dari mulut yang baik yang datang yang masuk dari mulut saudaraku masuk ke dalam hati saudara, itu juga bisa menguduskan kita. Amin. 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 Nah, hari ini saudara berkata, mungkin saudaraku dalam waktu 1 menit ini saudara berkata, aku pasti sembuh. Amin. Aku pasti sehat. Amin. Aku pasti kuat. Satu titik, tek, 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 tek. Amin saudaraku. Besok lagi, aku pasti sembuh. Aku pasti sehat. Aku pasti kuat. Aku pasti diberkati. Tek, 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 tek. Nah, makin memudar, makin banyak dia saudara kasih. Amin saudaraku. Nah, kalau sampai 1 minggu walaupun dia saudaraku satu titik kecil, tapi kalau terus menerus saudaraku dipercikkan, maka saudaraku nggak bisa tiada pasti berubah. Haleluya. Nah, jadi saudara kasih dalam nama Tuhan, hidup kita ini ditentukan oleh hati kita. Amin. Dan hati kita sangat berdekatan dengan ucapan kita. Amin. Oleh sebab itu kalau mau hidup kita berhasil, katakan keberhasilan. Amin. Kalau mau hidup kita sehat, katakan kesehatan. Amin. Kalau mau hidup kita bahagia, katakan